warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan terkait transkibing. Saya Maria Goretti Mikoate sebagai dokter. Dan saya Maria Noviana Kii sebagai perawat 1. Saya Damaris Lani sebagai perawat 2. Saya Octaviana Malas sebagai keluarga pasien. Saya Megiwatin Kawelo sebagai pasien. Saya Arniota Radekaka sebagai keluarga pasien. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Mohon maaf dengan Mbak Megi ya. Iya benar. Sebelumnya karena kita sekarang berada di situasi pandemi, kita harus memakai hand sanitizer terlebih dahulu ya Bu. Baik. Baik Bu, setelah melakukan tes lab 3 jam yang lalu, di sini hasilnya sudah keluar Bu. Ibu boleh lihat terlebih dahulu ya Bu. Misi Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tes tersebut. Jadi di sini hasil tesnya itu menunjukkan bahwa Ibu reaktif positif COVID-19. Jadi maaf ya suster, saya sepertinya ragu dengan hasil tes ini. Sebelumnya saya tidak merasakan gejala apapun. Saya kemana-mana selalu pakai masker kok. Iya sus, kok bisa positif COVID? Pasti tesnya salah sus. mohon maaf Bu, untuk hasil pemeriksaannya itu sudah melalui prosedur yang baik dan benar. Jadi untuk terjadinya kesalahan itu sepertinya tidak Bu. Tapi kan sus, saya tidak pernah mengalami gejala apapun. Lalu, seperti yang sudah saya katakan bahwa kemana-mana saya selalu menggunakan masker. Ngerti nggak? Masker. Begini Bu, penyebaran COVID ini melalui udara dan kontak fisik. Jadi untuk memutuskan rantai penularan COVID itu bukan hanya dari memakai masker saja, tetapi dengan melakukan 2M lainnya seperti mencuci tangan dan menjaga jarak Bu. Iya betul Bu. Untuk COVID ini memang ada yang memiliki tanda dan gejala dan tidak ada juga yang memiliki tanda dan gejalanya Bu. Nah sekarang Ibu adalah yang salah satu yang tidak memiliki tanda dan gejalanya Bu. Swab seperti ini dikatakan positif COVID. Memangnya ada orang sakit tanpa gejala? Mohon maaf Bu, setiap penyakit itu berbeda-beda. Ada yang memiliki gejala dan ada juga yang tidak memiliki gejala. Tapi itu tergantung jenis penyakitnya Bu. Nah di sini COVID-19 ini termasuk dalam penyakit yang memiliki gejala dan tidak memiliki gejala Bu. Nah maka dari itu Bu, kami dari pelayanan kesehatan menyarankan kepada Ibu agar mengisolasi mandiri ya Bu, karena Ibu sudah mengalami COVID-19. Jadi saran kami dari pelayanan kesehatan, Ibu akan melakukan isolasi mandiri itu selama 14 hari Bu. Ya, isolasi mandiri lagi. Begini ya Sos, apa tidak ada solusi lain? Saya ini tulang punggung keluarga. Seandainya 14 hari saya mengisolasikan diri di rumah, lalu siapa yang akan bekerja? Keluarga saya makan apa? Saya mengerti Bu, isolasi mandiri itu merupakan solusi yang paling terbaik untuk mencegah mata rantai dari penularan COVID-19 dan juga supaya keluarga Ibu itu terhindar dari paparan ini. Jadi harapannya apalagi ada anak-anak Ibu, jadi harapannya itu supaya Ibu tidak berkontak langsung selama 14 hari ini ya Bu. Suster, gini ya, saya dan keluarga saya adalah keluarga dengan ekonomi rendah, di mana kami harus bekerja dulu baru bisa makan. Tapi kalau ikut yang suster katakan bahwa saya harus isolasi, lah terus keluarga saya makan apa?
Bagaimana sus? Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi begini dokter, pasien yang inisial M ini melakukan tes swab dan tes swab itu menunjukkan bahwa pasien itu reaktif COVID-19. Nah, di sini kami sudah memberikan saran untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, tapi pasien ini terus menolak, dok. Apakah suster sudah membicarakan hal ini dengan baik? Sudah, dok. Bahkan kami juga sudah menjelaskan dampak dan risikonya. Pasien sekarang ada di ruangan mana, sus? Pasiennya ada di ruangan saya, dokter. Mari, dok. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan Bu Megi, saya Dr. Maria. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Saya tidak bisa mendefinisikan perasaan saya, dokter. Relax aja, Bu Megi. Bagaimana komunikasi dengan suster tadi? Jadi begini, dokter. Tadi setelah saya melakukan swab, kan hasilnya sudah keluar. Nah, dari hasilnya menyatakan bahwa saya positif COVID. Sedangkan kemarin saya belum merasakan adanya gejala apapun. Dan juga kemana-mana saya selalu menggunakan masker, dokter. Begini, Bu Megi, untuk mencegah terjadinya penularan virus ini, bukan hanya memakai masker saja, tetapi kita harus selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita apakah sudah ada yang terkena virus corona atau belum. Ya, dokter. Yang mana saya tahu? Saya kan kerjanya di pasar. Jadi, kalau misalkan pembeli datang, mana saya tahu kalau mereka terdeteksi COVID-19. Iya dok, memang saudara saya kerjanya di pasar. Jadi jarang cuci tangan sama jaga jarak. Kalau pakai masker, saudara saya pakai terus dok. Nah, itu dia permasalahannya, Bu. Bukan hanya memakai masker saja, tetapi sangat penting untuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Yang mana saya tahu, dokter, saya kan kerjanya di pasar. Nah, di pasar itu banyak kerumunan. Nah, saya tidak bisa mencuci tangan. Maksudnya jarang kan orang mau cuci tangan di pasar. Sama saya tidak bisa untuk menjauh kerumunan karena memang itu kondisinya pasar. Itu loh, dokter. Begini, Bu, di masa pandemi sekarang sangat penting untuk menaati protokol kesehatan. Seperti yang sudah jelaskan tadi, ada 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Seperti itu, Bu. Jadi seperti itu ya, dokter. Harus memakai masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Baik, dokter. Seperti itu, Bu. Seperti yang dikatakan suster tadi, Ibu harus isolasi mandiri. Berhubung di rumah sakit, ruang isolasi sudah penuh, kami sarankan Ibu harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ibu tidak boleh kontak langsung dengan keluarga atau dengan siapapun. Dan selama 14 hari ini, Ibu harus tetap menjaga pola makan, pola tidur, sehingga Ibu bisa cepat sembuh. Baik, dokter. Masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari keluarga? Nah, jadi begini dok, saudara kami kan sudah terpapar virus corona. Kami dalam rumah itu kami tinggal dalam satu rumah. Nah, bagaimana dengan kami dan keluarga kami yang ada di rumah dok? Saya sarankan ibu dan keluarga itu harus melakukan tes swab juga untuk mengetahui apakah dari keluarga ibu semua sudah positif atau belum. Dan jika belum, saya harapkan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M tadi, harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin seperti itu, Bu. Baik dok. Mungkin percakapan kita sampai di sini dulu, dan saya harapkan kepada Bu Megi, setelah 14 hari isolasi mandiri di rumah, Ibu harus datang ke pelayanan kesehatan untuk mencek lagi, untuk melakukan tes swab, apakah masih positif corona atau sudah negatif. Dan saya berharap Ibu tetap semangat hingga cepat sembuh. Baik, dokter. Terima kasih untuk sarannya. Kami akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sama-sama, Bu. Kami permisi dulu. Mari silakan, Bu.
Sekian video dari kami. Mohon maaf